Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Mom Community saat ini udah mulai stay tune ya untuk mengikuti kajian dari Ustadz Arif Rahman Lubis yang insya Allah kita akan mulai sebentar lagi. Bapak Ustadz sedang connect untuk di Instagram dan insya Allah kita juga akan live di Facebook dan di YouTube. Saya coba connect juga di Assalamualaikum. Kita masih menunggu Bapak Ustadz Arif Rahman Lubis untuk join kita pagi ini di Smart Mom Community. Kajian kita pada pagi hari ini bertema menuju meneladani keluarga rumah tangga Rasulullah SAW. Saat ini nanti insya Allah kita akan live di dua tempat ya, di Facebook dan juga di YouTube dan di IG ya. Yang di IG stay tune, tunggu sebentar lagi. Kita undang dulu Bapak nih. Sudah ada Mas Yusuf. Waalaikumsalam Mama Yustiana. Jika ada pertanyaan terkait dengan rumah tangga boleh langsung dituliskan di komen atau di pertanyaannya Mam. Nanti saya buka ketika Pak Ustadz sudah membuka sesi tanya jawab. Jadi pagi ini nanti Pak Ustadz akan bergabung kemudian memberikan materi seputar meneladani rumah tangga Rasulullah SAW. Kemudian kita ada sesi tanya jawab. Ini bentar, mana nih ya Bapak ya. Nah. Bapak Ustadz udah Assalamualaikum. Di IG sudah ya Pak? Sudah, alhamdulillah. Ya, sudah. Sebentar, untuk di Facebook saya live-kan dulu ya Pak Ustadz. Iya, ya. Di IG udah jelas ya? Kalau suaranya udah jelas belum? Suaranya jelas ya? Iya, jelas Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah di Facebook kita saya sapa yang di Facebook dulu ya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mams yang saat ini sudah stay tune di Facebook Smart Mom Community dan juga di YouTube Smart Mom Community. Insya Allah kajian pada pagi hari ini yang bertema meneladani rumah tangga Rasulullah SAW akan segera kita mulai. Kita live di dua tempat ya, di Facebook juga di IG dan satu tempat lagi di YouTube. Saya mulai ya Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Pak Ustadz membawakan materi pada pagi hari ini, saya akan membacakan dulu. Tentunya semua Mam sudah kenal dong ya siapa Bapak Ustadz Arif Rahman Lubis, tapi yang mungkin masih baru. Jadi Pak Ustadz Arif ini saat ini berdomisili di Kota Bandung ya Pak Ustadz. Di sosial medianya Pak Ustadz juga sangat aktif sekali ini sharing di YouTube Arif Rahman Lubis dan juga di Instagramnya ya Pak Ustadz. Iya. Saat ini Bapak sedang kuliah S2 di Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Juga sebelumnya di S1 Teknik Industri ya. Saat ini aktivitas beliau selain sebagai owner bisnis dari Teladan Publishing dan Surga Buku, beliau juga penulis buku sedemikian banyak ya Pak Ustadz. Bukunya Masya Allah banyak sekali.
diterbitkan di Indonesia dan sebagian buku juga diterbitkan di Malaysia. Nanti mungkin Pak Ustadz juga bisa sharing ya untuk terkait dengan rumah tangga ini, kira-kira buku mana nih Pak Ustadz yang paling direcommended, jadi kita bacanya satu-satu dulu. Kemudian Bapak Ustadz Rahman Lubis juga founder dari media Teladan Rasul dan juga founder dari kajian Half Adin. Kami persilahkan Pak Ustadz. Ya, ini sekitar berapa menit Teh kira-kira baiknya penyampaiannya dulu? Sebentar, jadi ya sekitar 20 kita total 30 menit. Jadi nanti kita 20-an lebih panjang ya. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Teman-teman yang mudah-mudahan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman khususnya Smart Mom Community, kali ini saya insya Allah akan membahas tentang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya istri-istri beliau. Jadi saya izin Teh nanti banyak membahas dari sisi istrinya justru ya. Oh, Karena kan yang mendengarkan namanya Smart Mom Community, berarti yang lebih perlu dilihat dari sisi istrinya gitu ya. Sisi Rasul. Sisi Rasulnya nanti mendengarkan. Oh ya, sisi Rasulnya nanti umum saja. Jadi para bunda yang mudah-mudahan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suri teladan qudwah hasanah, termasuk dalam urusan keluarganya beliau. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang suami adalah suami terbaik. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, dan aku ini adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi kalau para suami itu ingin menjadi sosok suami yang terbaik, jadi sosok yang membahagiakan istri, sosok suami yang menjadi qudwah terbaik kepada istri, itu silahkan contoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Checklistnya banyak sekali ya, checklistnya ini banyak sekali bagi kita para suami, ini checklistnya banyak sekali. Tapi saya akan membahasnya sedikit saja khusus untuk yang suami, karena tadi ya ini partnya ini part mom atau part bunda atau para istri. Kita bahas Rasul sedikit saja, bahwa Rasul ini dalam semua aspek kehidupannya beliau sangat menghormati, memuliakan dan menghargai istri beliau. Jadi ada pernah kalau dalam satu momen bahagia beliau itu baru menikah dengan Ibunda Sofiyah, ya, Ibunda Sofiyah binti Huyai. Menikahnya ini Ibunda Sofiyah ini merupakan seorang Yahudi, keturunan dari pemuka Huyai bin Akhtab, ini pemuka Bani Nadir, pemuka Yahudi. Kemudian setelah ayahnya yang begitu memerangi Islam itu tewas dalam peperangan, istri beliau juga suami Sofiyah binti Huyai ini tewas dalam peperangan, Rasulullah membebaskan Sofiyah binti Huyai yang merupakan seorang tawanan saat itu. Kemudian Rasulullah menawarkan kepada Sofiyah binti Huyai apakah tetap di dalam agama Yahudi atau ingin masuk ke dalam Islam. Sofiyah binti Huyai memilih Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasul menikah dengan Sofiyah binti Huyai, gitu. Dan Sofiyah binti Huyai mengatakan bahwa orang yang paling aku benci itu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menikah dengan Rasulullah, beliau mengatakan orang yang paling aku benci adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia ayahku meninggal, karena dia suamiku meninggal. Tapi teman-teman, para bunda perlu ketahui bahwa nanti di akhir hidupnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menuju kematian beliau, menuju wafatnya beliau, Rasulullah sangat sakit
Dan ketika Rasulullah berkumpul dengan para istri, Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha, ibunda Sofiyah mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seandainya rasa sakit itu aku yang menanggung semua." Karena saking cintanya Sofiyah kepada suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ini kepada Sofiyah binti Huyai itu sangat luar biasa. Pernah Sofiyah, karena beliau orang Yahudi, jadi diantara istri Rasul ini kan saling cemburu ya, Bunda ya, saling cemburu diantara istri Rasul ini. Bahkan istri Rasul ini ada faksinya, ada faksi Aisyah radhiyallahu anha, ada faksi Ummu Salamah. Nanti ada grupnya saling dekatkan. Nah, Sofiyah binti Huyai ini dekatnya ini sama Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha, kemudian Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Nah, beliau sering interaksi dengan Ibunda Aisyah, dengan Ibunda Hafsah juga sering. Ada satu kali namanya perempuan interaksi, apalagi ini antar madu, kemudian Hafsah mengatakan bahwa Sofiyah, engkau ini keturunan Yahudi gitu. Sehingga Ibunda Sofiyah ini menjadi sedih. Jadi sangat sedih. Kemudian Ibunda Sofiyah ini menangis, diketahui oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai istriku, wahai Sofiyah, kenapa engkau tidak mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang bapakmu itu adalah nabi?" Maksudnya Huyai ini, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab ini nanti keturunannya ini nyambung sampai ke Nabi Harun. Nabi Harun itu adalah nabi dan rasul. Engkau adalah anak yang bapakmu ini adalah nabi. Pamanmu ini adalah nabi. Nabi Musa itu adalah pamannya Sofiyah binti Huyai. Dan suamimu itu adalah nabi. Jadi engkau adalah anak dari nabi, pamanmu nabi, suamimu itu nabi. Engkau adalah orang yang sangat mulia. Kenapa tidak engkau katakan seperti itu? Jadi Rasul itu sangat paham kesedihan istrinya, bukan hanya mau mendengarkan, tapi juga menghibur hati istrinya. Pernah satu ketika baru pulang dari Khaybar, bagaimana Rasul memuliakan istrinya Sofiyah binti Huyai. Kalau Teteh pasti tahu unta pernah naik gak Teh? Naik unta? Pernah Pak Ustadz. Kan pakai tangga ya? Pakai tangga kan? Bisa kan? Itu dulu ya. Tangganya dulu kan gitu ya. Atau untanya kita ada naik di atas panggung, kemudian untanya di bawah situ kan? Baru naik. Nah, kalau zaman dulu kan nggak ada seperti itu. Jadi unta didudukkan, kemudian laki-laki naik atau perempuan naik. Cuma permasalahannya kan perempuan kalau naik ke atas punggung unta susah kalau langsung. Susah untuk langsung. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah adalah beliau berjongkok, kemudian paha dan lututnya itu dijadikan sebagai tangga pijakan bagi istrinya untuk naik unta. Jadi seperti itulah bagaimana Rasulullah itu bukan hanya ibaratnya menyetarakan istri, tapi justru sangat memuliakan istri. Gitu. Jadi Islam itu lebih tinggi daripada hanya sekedar menyetarakan. Islam itu, bagi Islam, istri itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Kalau itu kisahnya dengan Ibunda Sofiyah, dengan Ibunda Aisyah tentu sangat banyak lagi. Bagaimana romantisme beliau, bagaimana keceriaan beliau, bagaimana pengajaran-pengajaran beliau. Ya, makan dari kerat daging yang sama, minum dari gelas yang sama, bahkan minumnya itu diputer sehingga bekas bibir Ibunda Aisyah itu jadi tempat beliau itu meminum. Dan banyak lagi lah kisah-kisah kesehariannya, beliau membantu istrinya dalam urusan rumah tangga, dan banyak lagi. Nah, ini kayaknya kalau untuk sosok suami Rasulullah mungkin berjam-jam, tapi nanti kayaknya materi untuk Bapak yang ini ya. Materi kita undang Pak Ustadz. Ya, Smart Date Community ya. Smart Date Community. Sekarang fokus kepada para istri. Karena kan disampaikan di Quran juga bahwa pasti istri-istri Rasul laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Istri-istri Rasul ini adalah wanita-wanita terbaik. Mereka adalah ummahatul mukminin. Mereka adalah ibu-ibu kandung kita. Dan ibu-ibu kandung kita ini, ummahatul mukminin ini, ibu-ibu kita, ibu-ibu umat kaum mukminin ini adalah wanita-wanita yang sangat mulia. Kita bahas sedikit-sedikit.
Nah, insya Allah nanti mungkin bisa dibanyakin ditanya jawabnya. Yang pertama adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Beliau, kalau kita ingat dari cerita beliau menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turunnya wahyu, beliau adalah orang yang menjadi orang yang pertama jadi tanda petik bentengnya Rasulullah ketika mengalami sebuah kesulitan yang sangat besar. Jadi Rasul ketika ada kesulitan, ada kengerian, ada ketakutan, itu bukan datang kepada pamannya Allah, datang kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, pulang ke rumahnya minta diselimuti. Dan yang perlu kita ingat, para mam atau para bunda-bunda, yang dilakukan Ibunda Khadijah adalah beliau menenangkan dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan suaminya. Ini catatan nih, apakah para bunda hafal? Coba mungkin sekarang setelah ini mungkin tuliskan 100 kebaikan suami dengan cepat gitu. Dengan cepat tuliskan kebaikan suami. Saya ketika membaca penjelasan tentang ini, Ibunda Khadijah ini luar biasa sekali, bahwa justru ketika itu suasananya kan sedang sangat panik ya Bunda ya, suasananya sangat sedang panik. Rasul itu baru dapat wahyu, Rasul bertemu dengan sosok goib, sosok asing yang sangat luar biasa. Beliau juga nggak tahu itu sebenarnya kondisinya realnya seperti apa, penuh dengan keraguan juga dalam hati beliau. Dan beliau sangat khawatir, sangat ketakutan, pulang ke rumah, kebayang suami itu pulang ke rumah dalam kondisi ketakutan, mungkin ngos-ngosan, capek, berlari mungkin sekitar 7-8 km dari atas bukit, dari atas gunung Gua Hira. Kemudian yang dilakukan Ibunda Khadijah dengan ketenangan, yang paling penting beliau menenangkan dengan menyebut kebaikan-kebaikan suaminya. Kebaikannya beliau mengatakan, "Wahai suamiku, sesungguhnya Tuhanmu tidak mungkin mengecewakanmu. Engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Engkau adalah orang yang memuliakan tamu. Engkau adalah orang yang menanggung beban. Engkau adalah orang yang menolong orang-orang yang kesulitan. Engkau adalah orang yang memberikan makan orang-orang yang kelaparan. Engkau adalah orang yang terus memperjuangkan kebenaran, membantu orang-orang yang lemah untuk memperjuangkan kebenaran. Allah tidak mungkin akan mengecewakan orang sebaik engkau." Jadi Ibunda Khadijah ketika suaminya sedang kesulitan, ketika suaminya sedang ragu, sedang gelisah, sedang sedih, beliau dengan sangat tenangnya, dengan penuh kebijaksanaan keibuan, sosok keibuannya, beliau menenangkan, tapi dengan penenangan yang bukan sekedar kata-kata kosong, tapi benar-benar real, bahwa saya adalah orang yang sangat kenal kamu suamiku. Engkau ini adalah penuh kebaikan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gak mungkin Tuhan kita akan mengecewakan, meninggalkan orang sebaik engkau. Nah, ini catatan mungkin kita para pasangan, termasuk para suami juga, dan para istri, apakah kita sudah berusaha mengenal betul bagaimana kebaikan-kebaikan dari pasangan kita. Jangan-jangan ketika diminta dalam waktu yang singkat kita menuliskan masih agak kesulitan kita. Nah, mungkin di momen Ramadan ini kita perlu untuk banyak mengingat, ya, banyak mengingat pasangan kita. Kemudian Ibunda Khadijah, ya, itu adalah sosok yang punya 2 ciri yang dicirikan oleh Malaikat Jibril. Ketika Malaikat Jibril ini datang langsung ke dunia, itu bukan untuk menyampaikan wahyu, tapi untuk menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saking mulianya Ibunda Khadijah ini, Allah itu sampai khusus berkirim salam lewat Malaikat Jibril. Kebayang kalau ada orang presiden kirim salam lewat gubernur ke orang itu, berarti kan spesial banget orang tersebut. Nah, ini Malaikat Jibril khusus datang kepada Rasulullah, bukan menyampaikan wahyu, tapi menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah," itu Khadijah lagi di belakang membawa nampan yang berisi makanan. "Sampaikan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampaikan salam dari aku Jibril alaihissalam."
sampaikan kepadanya berita gembira bahwa sudah disiapkan istana baginya di surga yang terbuat dari mutiara, yang di dalamnya tidak ada kesulitan dan tidak ada keributan. Nah, ini garis bawahnya. Istana Ibunda Khadijah ini spesial, dikasih ciri. Istananya tidak ada kesulitan dan tidak ada keributan. Nah, para ulama menjelaskan kenapa Ibunda Khadijah ini tidak ada kesulitan dan tidak ada keributan istananya. Istana Khadijah, judulnya kan Istana Khadijah. Di dalamnya tidak ada kesulitan, tidak ada keributan. Kenapa seperti ini? Karena kalau kita cari, Teteh, kemudian para bunda, di sirah-sirah atau di buku-buku sejarah penjelasan tentang keluarga Rasulullah dan Ibunda Khadijah, yang pertama, kita tidak pernah menemukan adanya satu kali pun kondisi Ibunda Khadijah menyulitkan Rasulullah SAW. Baik karena sikapnya, baik karena perilakunya, maupun karena permintaannya. Jadi tidak pernah satu kali pun beliau karena sifat, sikap, perilaku maupun permintaan beliau itu menyulitkan suaminya. Ini berat emang, beratnya. Makanya tapi ditulis dulu aja. Yang penting tahu standar wanita terbaik, standar istri terbaik ditulis dulu. Menuju ke sana, tapi berat pasti. Terus yang kedua, tadi kan tidak ada kesulitan. Yang kedua tidak ada keributan. Jadi Ibunda Khadijah ini ketika beliau sulit, beliau dalam keadaan yang agak berat, beliau itu tidak pernah mengeluhkan. Ya, tidak pernah mengeluhkan. Dan ketika suaminya juga dalam keadaan sulit, beliau bukan dalam keadaan yang melihat sesuatu sebagai negatif, tapi justru menguatkan. Ini dua hal yang perlu dibahas. Pertama, kondisi Ibunda Khadijah ketika itu Rasulullah 10 tahun Rasulullah kenabian awal, Rasulullah itu sedang sangat berat-beratnya dakwah bersama kaum Quraisy. Ya, Syekh Mubarakfuri mengatakan Ibunda Khadijah ini adalah salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada Rasulullah. Rasul di luar dihinakan, pulang dapat penguatan dari Ibunda Khadijah. Rasul di luar diberikan kotoran, dipukul sehingga berdarah, di rumah mendapat penguatan dari Ibunda Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha selalu membuka pintu dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan tenang, dan dalam keadaan menenangkan suaminya. Jadi suami di luar kondisi apapun, di rumah itu istri dalam kondisi menenangkan. Ini pasti sulit bagi para bunda, karena kan namanya perempuan biasanya kalau suami pulang dalam kondisi berdarah, ngos-ngosan, luka, yang lebih gemper, yang lebih deg-degan biasanya istrinya kan. Suami ini langsung ditanyain biasanya kan, ini Pak kenapa Pak kondisinya seperti ini, kok bisa gitu kan. Tapi Ibunda Khadijah tidak seperti itu, karena tahu peran beliau itu adalah untuk menguatkan suaminya. Nah yang satu lagi, posisinya ketika beliau sendiri yang dalam kondisi sulit, beliau tidak pernah membuat ribut atau mengeluhkan. Nah, ini kita perlu tahu bahwa Ibunda Khadijah ketika beliau menikah dengan Rasulullah SAW, ada dua versi ya. Versi yang paling banyak itu beliau umur 40 tahun, ada juga yang versi 28 tahun. Kita anggap yang 40 tahun. Ketika beliau menikah di umur 40 tahun, beliau adalah wanita yang paling kaya saat itu. Wanita yang paling kaya, tentu saja kehidupannya sangat berkecukupan. Tapi 3 tahun ketika di akhir hidup beliau menikah dengan Rasulullah sampai 25 tahun bersama dengan Rasulullah, berarti di umur 62 sampai 65 tahun, beliau mengalami yang namanya embargo dari kaum Quraisy. Rasulullah, para sahabat termasuk dengan Ibunda Khadijah dan putri-putri Rasulullah itu mengalami embargo di celah Bukit Abu Thalib. Jadi penceritaan embargo itu saking parahnya sampai-sampai dikatakan bahwa malam-malam anak-anak itu menangis, anak-anak bayi menangis karena kelaparan. Kemudian kaum muslimin itu kadang-kadang itu hanya bisa memasak rumput-rumput dan daun-daun untuk kita makan.
Coba kita bisa bayangkan bahwa ada wanita yang umur 40 tahunnya paling kaya, kemudian di umur 62 tahunnya itu beliau harus makan, minum dengan air putih, dan makan itu tidak lain dengan rumput-rumput dan daun-daun. Sampai ada yang mengatakan bahwa wafat beliau dalam keadaan sakit karena menahan perjuangan yang luar biasa. Tapi kalau kita cari di kitab sirah atau kitab penjelasan tentang Ibunda Khadijah, nggak pernah satu kali pun kita mendengarkan adanya keluhan atau Ibunda Khadijah meminta kondisi dimudahkan kepada Rasulullah SAW. Ini memang kalau cerita Ibunda Khadijah agak berat ya, levelnya agak sulit ya. Makanya nanti Rasul menikah dengan istri beliau yang lain, nanti ada sisi-sisi manusiawinya yang lebih dinamis gitu. Nah, kemudian yang terakhir, Ibunda Khadijah, tentu banyak ya, kita bahas 3 saja. Ibunda Khadijah ini selalu mendukung Rasulullah. Jadi cinta Rasul kalau kepada misalnya Ibunda Aisyah itu lebih tinggi atau lebih banyak kita lihat dari sisi romantisme. Romantisme, pintarnya Ibunda Khadijah membahagiakan Rasulullah. Ibunda Aisyah membahagiakan Rasulullah. Tapi sisi Ibunda Khadijah ini adalah sisi pengorbanan, sisi penguatan. Ya, sisi pengorbanan. Bagaimana ketika Ibunda Aisyah sangat cemburu kepada Ibunda Khadijah karena Rasul itu selalu mengingat Ibunda Khadijah walaupun sudah bertahun-tahun wafat, walaupun beliau sudah punya beberapa istri, walaupun istri-istri beliau itu sosok yang luar biasa, tapi selalu Ibunda Khadijah itu yang paling beliau ingat. Ada ruang di hati beliau yang memang hanya untuk Ibunda Khadijah gitu, nggak bisa buat yang lain. Jadi sampai-sampai ketika ada satu momen saudarinya Ibunda Khadijah namanya Halah binti Khuwailid radhiyallahu anha itu datang kepada Rasulullah, kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah itu langsung berdiri ya, kemudian menjawab salam. Kenapa? Karena suara Halah itu mirip sekali dengan suara saudarinya. Jadi Rasulullah itu teringat kepada istrinya. Waalaikumsalam. Ya Allah, ternyata engkau Halah. Itu kejadiannya di rumah Ibunda Aisyah. Bunda Aisyah wajar saat itu sangat muda, kemudian cemburu, kemudian mengatakan seolah-olah di dunia ini nggak ada wanita lain selain Khadijah. Engkau sudah digantikan dengan istri-istri yang lain, wahai Rasulullah. Bahkan engkau lagi di sini bersama denganku. Kemudian Rasulullah menegaskan, sesungguhnya wallahi demi Allah, Rasulullah sampai mengatakan wallahi ya, demi Allah, Allah tidak akan menggantikan orang yang lebih baik daripada Khadijah. Ya, dia beriman kepadaku ketika orang-orang mendustakanku. Dia membenarkan kata-kataku ketika orang-orang mengingkariku. Dia menyerahkan seluruh hartanya untuk dakwahku ketika orang-orang kikir dan menahan hartanya kepadaku. Darinya aku mendapatkan keturunan. Dalam riwayat yang lain ditambahkan bahwa Ibunda Aisyah mengatakan setelah itu aku nggak pernah lagi komplain tentang Ibunda Khadijah, udah selesai, udah habis itu udah nggak ini lagi. Sampai-sampai Rasul saking cintanya kepada Ibunda Khadijah, kalau dapat kambing atau dapat daging, ada bagian-bagian yang khusus diberikan kepada sahabat-sahabatnya Khadijah radhiyallahu anha. Kata beliau, sesungguhnya mereka dulu dicintai oleh Khadijah, sekarang aku ingin membahagiakan Khadijah dengan memberikan bagian-bagian yang baik kepada dia. Rasul pernah bersabda, inni qad ruziktu hubbaha. Sesungguhnya aku ini bersyukur dianugerahi rizki bisa mencintai Khadijah. Jadi ini tawaduknya luar biasa Rasul. Beliau mengatakan, inni qad ruziktu hubbaha. Sesungguhnya aku ini diberikan rizki bisa mencintai Khadijah. Jadi saking luar biasanya Rasul ya, sampai beliau mengatakan yang dikasih rizki itu aku bisa kenal, bisa cinta kepada Khadijah. Ini para suami perlu belajar juga kata pilihan kata ya. Pernah nggak ngomong ke istrinya, sesungguhnya aku bersyukur kepada Allah dipertemukan denganmu, kan gitu kan cerita ininya. Dan ini diceritakan Rasul bukan di hadapan Ibunda Khadijah, tapi bertahun-tahun setelah Ibunda Khadijah wafat, beliau mengatakan inni qad ruziktu hubbaha. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana tingginya cinta Rasulullah SAW kepada Ibunda Khadijah. Kemudian tentang Ibunda Aisyah, nah ini sedikit saja ya, setelah ini kita masuk ke tanya jawab. Ibunda Aisyah adalah orang yang sangat cerdas.
ya. Beliau menikah dengan Rasulullah dalam usia yang belia, kemudian beliau sangat cerdas. Belianya beliau ini nanti bermanfaat bagi dakwah Rasulullah dan kaum muslimin, karena beliau nanti ketika Rasul sudah wafat, lama setelah itu beliau terus menjadi orang yang mengajarkan agama ini kepada kaum muslimin. Ya, sahabat-sahabat yang lain itu banyak bertanya kepada Ibunda Aisyah. Kemudian beliau dengan kecerdasannya itu beliau meriwayatkan hadis, meriwayatkan ajaran suami beliau, hadis Rasulullah SAW sangat banyak. Jadi beliau termasuk orang nomor 4 yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hadis beliau diriwayatkan oleh beliau 2.210 hadis. Ya, banyak. Wanita yang paling banyak 2.210 hadis. Kebayang kita ngapal hadis mungkin 10 juga lumayan. Banyakan anak kita bisa jadi ya ngapalin hadis. Anak kita di SDIT atau di awal hafal hadisnya banyak ya. Anak saya banyak. Bunda Khadijah 2.210 hadis. Dan tentu saja dengan penjelasannya, karena beliau adalah orang yang mengalami langsung, khususnya hadis-hadis terkait dengan keluarga dan rumah tangga. Makanya nanti bagaimana beliau interaksinya dengan Rasulullah SAW itu banyak kita pelajari. Bagaimana tadi minum dari gelas yang sama, makan dari daging yang sama, mandi bersama, tidur berpelukan, disisiri. Ya, Rasul ini lagi iktikaf kita ya. Rasul dalam sebuah riwayat lagi iktikaf. Masjid Nabawi kan persis sebelahan dengan makam Rasul, dan makam Rasul itu adalah biliknya Rasulullah dengan Ibunda Aisyah. Jadi Rasul ketika iktikaf, jadi ada jendela antara rumah Rasul dengan Masjid Nabawi, itu menaruhkan kepalanya ke jendela, kemudian disisiri oleh Ibunda Aisyah dari rumah. Makanya kasihan kalau para sahabat saat itu lagi jadi jomblo, kasihan ya, melihat hal tersebut itu agak sedih. Alhamdulillah para sahabat menikah ya, semuanya menyegerakan menikah ketika memang sudah siap. Para sahabat adalah orang-orang terbaik, mereka dari mudanya memang sudah siap untuk menikah. Disisiri perjalanan jauh bersama, melihat hiburan bersama Rasulullah, melihat hiburan anak-anak Habasyah, ya, memiliki panggilan sayang. Bahkan Ibunda Aisyah itu memiliki panggilan ketika lagi marah kepada Rasulullah, itu juga ada gitu. Dijelaskan oleh Rasulullah kalau lagi senang sama Rasul atau lagi biasa-biasa, Ibunda Aisyah itu mengatakan demi Tuhannya Muhammad SAW. Tapi kalau lagi marah, beliau ganti nama suaminya dengan nama Nabi Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Kata Rasul, aku ini tahu wahai Aisyah, kalau kamu lagi marah ini kamu pasti ngomongnya nggak demi Tuhannya Muhammad, demi Tuhannya Ibrahim. Kata Ibunda Aisyah, wahai Rasulullah, tidak ada nama yang ingin aku hindari ketika marah kecuali namamu. Ya mungkin di satu sisi mungkin karena sedang marah, tapi kalau saya husnuzonnya mungkin beliau tidak mau sedang marah kemudian menyebut nama suaminya, sehingga mengatakan hal nggak baik. Kadang-kadang kan kalau lagi marah nyebut nama orang, namanya jadi meninggi kan gitu ya. Jadi mungkin itulah baiknya Ibunda Aisyah juga. Ibunda Aisyah ini adalah sosok juga yang sangat mencintai suaminya, sehingga ekspresi cinta beliau ini cukup unik lah gitu ya, cukup sangat romantis gitu. Nah ini banyak kisah-kisah tentang bagaimana beliau cemburu kepada istri-istri beliau yang lain, tapi kita kayaknya nggak cukup waktunya untuk menjelaskan ini. Tapi intinya Ibunda Aisyah adalah orang yang sangat mencintai suaminya, Sedikit lagi kita bahas, ada istri-istri yang Rasul yang lain, tentu para bunda perlu untuk belajar. Saudah binti Zam'ah adalah istri beliau yang umurnya paling tua. Beliau mengalah kepada Ibunda Aisyah untuk memberikan jatah harinya karena ingin membahagiakan Rasulullah SAW. Jadi Ibunda Saudah adalah sosok istri yang mementingkan kebahagiaan suami. Kemudian Zainab binti Huzaimah radhiyallahu anha, julukannya adalah Ummul Masakin, ya, ibunya orang-orang miskin, karena saking seringnya memberi makan orang miskin. Kemudian Ummu Salamah ini cerdas sekali. Beliau ketika bersama Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah memberikan masukan yang sangat luar biasa kepada Rasulullah saat kondisinya tanda petik sepertinya sudah mentok. Ya. Kemudian Ummu Salamah ini adalah orang yang menyusui dan merawat Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri.
Imam Hasan al-Basri nanti merupakan salah satu tokoh ulama dari kalangan tabi'in yang termasuk yang paling utama. Nah, ini disusui, dirawat oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Berkahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha melahirkan Imam Hasan al-Basri atau menjadikan atau mendidik Imam Hasan al-Basri. Kemudian Zainab binti Jahsy ini adalah orang yang dikatakan Rasulullah, nanti istri-istriku yang paling dulu menyusul aku adalah yang paling panjang tangannya. Istri Rasulullah itu saling mengukur tangan gitu. Yang paling panjang siapa? Ternyata yang paling panjang adalah Saudah binti Zam'ah. Yang mungkin memikirkan mungkin Saudah, karena yang paling panjang adalah Saudah. Ternyata yang pertama wafat adalah Zainab binti Jahsy. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan maksud panjang tangan ini adalah karena tangannya selalu digunakan untuk membuat kerajinan. Ibunda Zainab binti Jahsy ini walaupun istri Rasulullah sangat pintar dan sangat rajin membuat kerajinan dari tembikar, kemudian dijual, kemudian karena beliau punya banyak uang, uangnya itu disedekahkan dengan tangannya, sehingga tangannya menjadi tanda petiknya bertangan panjang karena sering untuk menyedekahkan hartanya dari hasil tangannya sendiri. Kemudian Sofia binti Huyai tadi udah kita bahas ya, beliau adalah istri beliau dari keturunan Yahudi. Bapak beliau, jalur bapak beliau adalah Nabi Harun, paman beliau adalah Nabi Musa, suaminya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang bisa kita pelajari dari kehidupan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa istri itu pernah Rasulullah bersabda, perbendaharaan terbaik itu adalah lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, dan istri beriman yang membantu menjaga keimanan suaminya. Jadi wanita terbaik, wanita solehah adalah wanita yang beriman dan membantu menjaga keimanan suaminya. Jadi bersama suami istri, seorang istri bersama suaminya, seorang suami bersama istrinya, seorang orang tua bersama dengan anak-anaknya, anak-anak dengan orang tuanya, itu bukan hanya mencari urusan romantisme atau bahagia-bahagia saja. Itu tentu saja ada, karena Rasulullah juga mengajarkan banyak sekali hal itu. Tapi yang paling penting adalah menguatkan ketaatan dan saling menjaga keimanan. Makanya di surat At-Tur ayat ke-26, surat ke-52 ayat ke-26, ada ciri orang yang keluarganya masuk ke dalam surga sama-sama. Di At-Tur ke-21 kan dijelaskan bahwa nanti mereka akan masuk surga, anak keturunan bersama kakek nenek moyang mereka akan masuk surga sama-sama sekeluarga. Di ayat ke-21-nya dijanjikan Allah mereka akan masuk surga sama-sama sekeluarga. Nah, di ayat ke-26-nya itu dijelaskan orang-orang yang sama-sama dengan keluarganya di surga menjelaskan, kami dulu ketika di tengah-tengah keluarga kami takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang memang punya lingkungan, punya program untuk saling mengingatkan akan takut kepada Allah, beriman kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Maka kalau bisa kita ambil garis di akhir ya, hal yang perlu kita lakukan dalam keluarga kita adalah kita membuat program-program, program mengingatkan, program belajar, program ibadah, termasuk program kontribusi anggota keluarga bagi lingkungannya. Jadi momen Ramadan ini mungkin kita masih ada 2 hari lagi ya, dua hari lagi udah tinggal sedikit, tapi masih ada waktu. Ini adalah momen yang sangat baik kalau misalnya kita membuatkan program kerja untuk keluarga kita 1 tahun ke depan. Ya, 1 tahun ke depan. Bahwa salah satu keutamaan Lailatul Qadar katanya kan dituliskan kembali takdir 1 tahun ke depan kan gitu ya. Kita juga yang di dunia ini, yang di bumi ini bersama keluarga kita menuliskan kembali, merumuskan kembali atau menajamkan kembali program-program rumah tangga kita. Bagaimana belajarnya, bagaimana Rasul tadi mengajari istrinya, bagaimana saling mengingatkannya, bagaimana beribadahnya, dan termasuk bagaimana kontribusi anggota keluarga. Yang tentunya nggak harus sama semuanya, bapak sama ibu, kemudian anak-anak bisa jadi terkait bacaan Quran bisa jadi berbeda, terkait hafalan bisa jadi berbeda, tapi semuanya punya porsi. Belajarnya tentu berbeda, ada yang belajar masing-masing, ada yang belajar bersama.
ada yang ibadah masing-masing, ada yang ibadah bersama. Termasuk kontribusi keluarga, ada yang sifatnya masing-masing, ada yang sifatnya bersama. Tapi itu semua dalam lingkup program keluarga. Itu semua dalam lingkup program keluarga. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan istri-istri beliau, hatta beliau sedang berangkat untuk berperang pun beliau melibatkan istri-istri beliau. Jadi istri beliau itu selalu dilibatkan dalam kondisi seperti apapun, baik itu dalam kondisi sedang santai, sedang lapang, atau kondisi bahkan untuk menuju peperangan, istri beliau juga dilibatkan. Mungkin demikian Teh Eni yang bisa disampaikan. Mangga untuk selanjutnya kita tanya jawab ya. Iya, tanya jawabnya udah lumayan ini yang masuk. Bagi mam semua yang masih mengikuti dan bersama kita di Instagram maupun di Facebook, ataupun YouTube, bisa langsung memberikan pertanyaan yang insya Allah akan langsung dijawab oleh Pak Ustadz ya. Ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk Pak Ustadz. Iya. Ini kayaknya dari bapak-bapak nih. Iya. Maaf mau bertanya, bagaimana solusinya kalau istri susah dinasehati dan kalau diajak komunikasi juga susah Pak Ustadz? Susah dinasehati istri ya. Nah, yang pertama kita terkait sama istri kita perlu melihat di Quran surat An-Nisa ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala udah ngasih tahu ke kita para suami, pertanyaan seperti ini banyak ya. Pasti pertanyaan banyak, makanya udah ada jawabannya di Al-Qur'an. Dijelaskan, Allah berfirman, kalau ada sesuatu yang membuat kalian tidak suka kepada istri kalian, ingatlah bahwa selain itu Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada kalian lewat istri kalian. Jadi Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, kalau istriku lagi marah kepadaku, aku sabar. Kenapa? Karena dia yang ngurusin anakku, dia yang menyiapkan makananku, dia mengurusi diriku, dia yang merawatku. Kalau aku lagi sakit, dia yang ngurusin dan segala macamnya. Jadi tadi yang pertama, sebelum saya bahas tentang menasihati, kita belajar tentang tadi bagaimana Ibunda Khadijah. Pertama yang kita perlu itu sebenarnya para suami dan juga para istri adalah bukan hanya menghafal ya, tapi meresapi kebaikan-kebaikan pasangan kita. Kalau bisa sampai 100 deh dibikin daftarnya. Ya. Kalau bisa sampai 1000. Nanti kadang ada lagi jawaban gini Teh biasanya. Kang atau Ustadz, kan itu masak makanan emang udah kewajiban, atau Kang untuk menyambut dengan senyuman ketika pulang kan sudah kewajiban kan gitu. Tapi tahukah teman-teman bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Rasulullah menjelaskan ya, bahwa Allah paling cinta ketika kita mendekatkan diri kepada Allah lewat sesuatu yang wajib. Jadi sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Jadi apa yang wajib dilaksanakan oleh pasangan kita itu pun merupakan kebaikan yang luar biasa. Jadi para istri juga jangan ngerasa, ini kan memang nafkah udah jadi kewajiban suami. Nah yang wajib itu yang paling utama gitu. Nanti yang lain-lain itu tambahannya itu nambah. Jadi kalau kita ngelihat ke hadis tersebut, Allah itu paling cinta dengan sesuatu yang wajib, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dan terus dilakukan yang sunnah-sunnah, terus ditambah-tambahkan dengan hadiah, ngasih bunga, dan lain-lain, Allah makin mencintai hamba tersebut. Jadi jangan sampai nanti misalnya kita bikin nih, kayaknya 1000 list itu banyak banget ya. Nah 1000 list itu nggak apa-apa, bisa jadi 700 atau 900 listnya itu adalah yang wajib. Makanya Rasul kan ketika menjelaskan kepada para istri, wahai istri, hati-hatilah kalian kufur terhadap seseorang yang menjadi jalan kenikmatan. Maksudnya gimana wahai Rasulullah? Para sahabiah bertanya. Maksudnya adalah kalian ini udah bertahun-tahun doa, minta diberikan jodoh, minta diberikan suami. Allah memberikan suami, kemudian banyak kebaikannya, ada 1-2 kekurangan, kemudian kalian mengatakan, misalnya agak lebay ya, mengatakan, kami tidak mendapati kebaikan satupun darimu. Gitu. Padahal sebenarnya suami itu minimal kan kebaikan yang wajib-wajib itu pasti ada lah. Suami nggak ngasih coklat, nggak ngasih bunga, tapi kan ngasih uang belanja bulanan. Ya itu juga merupakan sebuah kebaikan. Coba nggak ada uang belanja bulanan, kan repot juga. Jadi gitu. Jadi para suami juga sama. Kita melihat istri kita,
Jangan banding-bandingkan, kita lihat dulu kebaikan istri kita, di list, didaftar dulu mulai dari yang wajib, kemudian baru habis itu yang sunah-sunahnya, yang baik-baik, yang spesial. Setelah itu barulah kita dapat meresapi firman Allah tadi, bahwa di balik kekurangan beliau ada kebaikan yang banyak. Kemudian yang selanjutnya terkait nasihat, kita perlu tahu apakah yang disebut kesalahan istri ini adalah sesuatu yang sifatnya kecil, ya, sesuatu yang sifatnya kecil, sesuatu yang sifatnya cabang, atau sesuatu yang bahasa Al-Quran itu disebut nusyus, atau sesuatu yang bisa mendatangkan kedurhakaan besar atau bahkan perselingkuhan. Nah, kalau misalnya perselingkuhan itu ada step-stepnya juga, stepnya dinasihati, stepnya yang kedua adalah dipisahkan tempat tidurnya, didiamkan, dipisahkan tempat tidurnya. Step yang ketiga adalah dipukul, tapi pukulnya itu tidak menyakitkan, hanya ingin memberikan bahwa ini adalah step terakhir sebelum bisa jadi setelah itu adalah berpisah, karena ini urusannya adalah kedurhakaan atau malah perselingkuhan. Suami ini adalah qawwam, dia bertanggung jawab untuk mengatur. Tentang pukul ini biasanya banyak jadi pro kontra ya. Nah, Ibnu Abbas ini menjelaskan pukul yang tidak menyakitkan itu bagaimana. Kata Ibnu Abbas itu, pukulnya itu pakai siwak kan segini ya, teh ya. Yeah. Kemudian dipukulkan aja, tapi bukan yang sakit. Kebayang kan, mukul siwak kan kecil siwak. Tek, kan gini aja, tek. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa ini kita sudah sampai ke step ini loh, gitu. Ini kita ada dalam posisi stepnya step ini. Bayangkan kalau misalnya suami itu istrinya misalnya nauzubillah ada potensi selingkuh atau potensi melakukan dosa-dosa besar, tapi suaminya malah tidak peduli sama sekali. Justru ini kan bagian dari kezoliman dari seorang suami. Suami ini bertanggung jawab untuk menjaga diri dan istrinya dari keluarganya dari api neraka. Jadi mungkin tadi ya dinasihati, diberikan teladan. Kalau Rasul itu memberikan teladan paling banyaknya mah kepada istri beliau. Jadi memberikan teladan. Jadi istri Rasul sebelum menikah dengan Rasul belum semuanya jadi orang yang sangat dermawan. Tapi ketika Rasul sudah wafat, semuanya itu dermawan. Semuanya ketika dapat hadiah-hadiah dari khalifah, termasuk Ibunda Aisyah dapat hadiah dari Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu ada yang riwayat mengatakan 12.000 dirham, ada yang mengatakan 80.000 dirham. 1 dirham itu 1/10 dinar. 1 dinar itu 4,2 gram emas. Kalau sekarang mungkin sekitar 3 juta. 1 dirham berarti 300.000. 300.000 kalikan 80.000 itu berapa miliar? Ibunda Aisyah saat itu sedang berpuasa dan semua sedekah pemberian dari hadiah dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu itu disedekahkan. Sampai sore hari ketika beliau mau buka, beliau nanya sama pembantunya, makan untuk kita makan, buka ini kok kayaknya nggak ada ya? Iya emang nggak ada. Seandainya kamu kasih tahu, kamu beritahu, niscaya aku akan memisahkan mungkin 1-2 dirham untuk makan kita, buka puasa kita malam ini. Jadi gitu, jadi kita sebagai seorang suami juga jangan langsung mengharapkan perubahan yang instan, bertahap. Mungkin belajarlah dari Rasulullah bagaimana bersabar dengan para istri beliau, mengajarkan istri beliau. Mungkin gitu. Gitu ya, Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan kedua, mungkin agak sama ya. Bagaimana memanage emosi pada pasangan? Mungkin kurang lebih sama ya, mirip ya. Ya. Ini ada yang baik yang ya. Ada pertanyaan ketiga tapi agak ini nih Pak Ustadz. Mungkin semua istri pada menanti pertanyaan ini. Bagaimana menyikapi poligami jika istri tidak ridho, Pak Ustadz? Poligami susah ya. Saya soalnya juga bukan orang yang berkomitmen. Tapi gini ya, ini pandangan saya saja ya, yang saya pahami ya tentang Rasulullah, poligami Rasulullah SAW. Pertama, yang perlu diketahui ketika mengatakan lebih prefer mana, kan kita gini ya, lebih prefer mana nih, poligami atau monogami. Pertama, orang Arab dahulu itu hampir semuanya poligami, ya, tidak sedikit sekali, termasuk Rasulullah yang monogami. Rasul bersama Ibunda Khadijah dari umur beliau itu
25 tahun, dan bersama dengan Ibunda Khadijah, beliau monogaminya itu lama loh, 25 tahun. Jadi dalam rentang beliau menjadi manusia, beliau monogaminya itu 25 tahun. Nanti poligaminya ketika di Madinah itu sekitar 9 tahunan. Nah itu kita bandingkan dulu ya, biar kebayang kehidupan Rasul. Jadi nggak serta-merta kita bilang, wah Rasul itu poligami. Rasul itu poligami iya, tapi monogami iya, dan itu jauh lebih lama. 25 tahun bersama Ibunda Khadijah. Nah, terkait poligaminya Rasul juga, kita bisa melihat tadi ada sosok seperti Ibunda Khadijah yang bisa jadi memang ibaratnya ya, ini ibaratnya cukup hanya dengan satu itu sudah cukup menanggung beban dakwahnya Rasulullah. Ini kan perlu tahu juga beban dakwahnya Rasulullah tadi yang sangat luar biasa. Nanti ketika di Madinah kompleksitasnya berbeda, sosok-sosok pendamping Rasulullah juga berbeda, dan banyak cerita poligami Rasulullah itu apakah untuk menyelamatkan, apa melindungi, ya seperti Saudah binti Zam'ah, kemudian dengan anaknya Abu Sufyan, bapaknya masih bapak beliau saat itu masih musyrik di Mekah, Quraisy, beliau menikahi untuk melindungi Ummu Habibah binti Ramlah. Dan banyak juga yang untuk berdakwah, ya banyak juga yang sifatnya untuk dakwah tadi seperti Sofia itu melindungi dan juga dakwah, dan banyak. Jadi beliau itu banyak sisi untuk dakwah dan sisi untuk melindungi, ya. Tapi juga jangan sampai mengatakan poligami Rasul itu mengatakan bahwa itu Rasul kalau misalnya poligami harus sama janda. Benar, Rasul itu menikah semuanya janda kecuali dengan Ibunda Aisyah. Tapi istri Rasul itu kan ibu kita, Ummahatul Mukminin. Itu beliau menikah dengan istri-istri beliau, mayoritas itu dalam umur usia yang masih muda. Ya, umurnya 20-an tahun mayoritas, ya. Yang lebih tua dari Rasulullah itu hanya Ibunda Khadijah, dan saat itu yang tua juga adalah Ibunda Saudah binti Zam'ah. Tadi ya, jadi porsi lama poligami dan monogami ada, lebih lama monogaminya 25 tahun, kemudian porsi beban dakwah tadi. Kemudian porsi melindungi dan porsi untuk menyebarluaskan dakwah. Nah, kenapa orang Arab dulu, ya kita kan banyak juga yang alasan ya, ini poligami harus karena zaman sekarang itu 1:40 kan gitu ya. Ya 1:40 itu di kajian Pak, kalau di aslinya mah populasi dunia, coba aja worldmeter.info, itu populasi dunia itu masih imbang lah bandingnya 1:1. Nanti dicek aja. Kenapa zaman dulu itu perbandingannya banyak perempuan dibanding laki-laki? Karena zaman dahulu, apalagi bangsa Arab, adalah bangsa yang hampir setiap waktunya itu berperang. Dan yang ikut berperang itu adalah laki-laki. Sehingga wajar banyak janda-janda, banyak anak-anak yatim, yang kalau misalnya ini tidak diselamatkan, kebayang Muslim society ini seperti apa gitu. Makanya sampai-sampai kan di Al-Quran itu surat-surat Madaniyah di awal setelah perang Uhud itu ada cerita-cerita tentang bagaimana mengelola harta anak yatim. Karena asbabun nuzulnya itu setelah perang Uhud. Perang Uhud aja satu perang itu 70 sahabat-sahabat Rasul itu meninggal. Berarti kan kalau 70 dan mereka itu berpoligami, satu orang ada 4, satu orang ada 3, ada 2, berapa ratus saat itu ada janda gitu. Kebayang. Jadi itu sebenarnya poligami itu bagian dari pengamanan sosial juga, bisa dibilang pengamanan sosial masyarakat muslim saat itu, yang harus mengamankan. Memang kondisinya saat itu adalah kondisi perang gitu. Banyak peperangan. Dan kebudayaan manusia dari dulu sampai sekarang, sebenarnya mayoritas kebudayaan manusia itu berperang banyaknya. Antar negara, antar bangsa itu berperang. Baru setelah Perang Dunia Kedua aja kan kita banyak masa untuk damai. Perangnya sekarang berubah perang dingin. Tapi sebelum itu abad ke-20 sebelum sampai abad Rasulullah, sampai sebelumnya itu banyak terkait dengan peperangan. Begitu, mudah-mudahan bisa ngasih gambaran lah. Mana yang baik ya tentu saja
nikah itu bisa jadi halal, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Bagi yang jomblo sama, bagi yang mau poligami juga sama, bisa jadi sunnah, bisa. Kalau tujuannya itu bisa jadi haram ketika menzolimi, ketika nggak bisa menafkahi, memberikan hak juga bisa. Jadi sama. Gitu. Tergantung orangnya jadi. Tergantung orangnya ya Pak Ustadz. Ini ada satu Iya. lagi, waktu kita sangat terbatas. Siap. Bagaimana dengan ta'aruf berbayar itu Pak Ustadz? Ta'aruf berbayar gimana maksudnya ini? Sebentar baru saya dengar. tampilkan ya. Kalau ada aplikasi online yang memfasilitasi ta'aruf Oh, tapi bayar, itu bagaimana Pak ta'aruf Ustadz? ta'aruf online ya. Ini Ya. ta'aruf online bayar, kita nggak bahas bayar nggak bayarnya ya. Ta'aruf online. Nah, saya di buku saya yang terbaru itu, Yang mana? ya bagian nanti meraih cinta sejati itu menjelaskan bahwa ketika kita ta'aruf, paling bagus itu sebenarnya ke orang yang kita sudah tahu track record-nya, ataupun ke orang-orang yang kita kenal itu tahu track record-nya. Jadi apakah orang tua kita, apakah saudara kita, kerabat kita, sahabat kita, ustadz-ustazah kita, guru-guru kita, sehingga ada rekomendasi gitu kan. Nah, kita kan kalau mau ngambil orang sebagai pegawai kita aja, kalau bisa ada yang rekomendasiin kan gitu kan. Ini yang jadi jodoh kita kalau bisa ada yang rekomendasiin. Tapi kalaupun misalnya teman-teman, ya makanya perlu bergaul biar banyak yang dapat rekomendasi kan gitu. Tapi banyak juga, ada juga yang ternyata nggak ada, udah dicari, udah ditanya sana sini, nggak ada yang rekomendasi yang baik, kondisi gitu. Kalau ta'aruf online minimal yang pertama, yang ngelolanya harus diketahui siapa ustadznya atau pengelolanya, itu integritasnya itu diketahui baik, itu yang pertama. Yang kedua, ada edukasinya. Jadi nggak serta-merta ada CV diomprokin kemudian dikasih gitu. Perlu diedukasi. Ya, prosesnya baik. Yang kedua ada edukasi. Yang ketiga ada yang mendampingi. Gitu. Ya cukup banyak juga memang ini nggak jelas orangnya siapa, nggak ada edukasinya. Kemudian setelah ta'aruf itu cuma dikasih nomor HP kemudian diserahkan seperti biasa. Ini kan nggak benar. Jadi ada pengelolanya yang jelas, integritasnya, ustadz atau siapakah, coachnya siapa, kemudian ada edukasi, kemudian ada pendampingan, ada yang mendampingi ketika ta'aruf sehingga tidak berdua-duaan dan prosesnya itu jelas mengarah kemana. Mungkin gitu Teh. Ya, Masya Allah, hari ini kita sudah hampir 1 jam dan ilmunya Masya Allah sangat bermanfaat ya Pak Ustadz. Banyak sekali hal yang sebelumnya saya sendiri pribadi juga belum tahu gitu, jadi lebih terinspirasi lagi. Alhamdulillah, ini memang luar biasa, keluarga Rasul ini nggak habis-habis kalau dibahas sekali. Terus tadi Pak Ustadz sebelum kita ini mungkin Pak Ustadz ada saran kemudian atau masukan buat mami-mami semua atau Smart Community, dan kita ada 2 menit lagi. Sama kira-kira referensi bukunya apa nih Pak Ustadz, terutama untuk moms ya yang saat ini terutama kan memang sedang sulit ya Pak Ustadz untuk lebih menguatkan diri dan tetap produktif. Iya, kalau saran saya baca buku ini, biografi putri-putri dan istri-istri Nabi, karya Profesor Aisyah Abdurrahman. Beliau guru besar di Mesir. Karena yang nulisnya ini perempuan, jadi lebih sisi-sisi kewanitaannya, wanitanya lebih rasa ya. Profesor Aisyah Abdurrahman. Ya, penerbitnya Aqwam kalau nggak salah, penerbit Aqwam. Sampulnya putih, ada merah-merahnya. Biografi istri-istri itu cukup detail, jadi belajar tentang istri-istri Nabi, putri-putri Nabi, dan ibu-ibu, termasuk ibu susuan, ibu yang mengasuh Nabi SAW. Kalau dari pesan saya sedikit saja, bahwa nikah itu adalah sarana kita mendapatkan surga. Ya, suami bisa jadi manusia terbaik dengan berakhlak terbaik kepada istrinya. Kan luar biasa. Dan istri bisa masuk surga ketika dia wafat, kemudian suaminya itu ridho. Maka kita memandang pasangan kita itu adalah tiket surga kita. Termasuk kita juga menghadiahkan surga kepada pasangan kita. Kita bantu pasangan kita jadi istri yang soleha, kita bantu pasangan kita jadi suami soleh, sehingga masing-masing menghadiahkan surga, masing-masing mendapatkan surga, dan di akhirat nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Ustadz, dari Mas Kasih juga
yang sudah hadir di sini.